So what I am doing is I'm going to stop publishing here on Channel Makers. Wow, channel favorit gua mau break karena ngerasa dapat gangguan mental health. Why am I taking a break here? Well, the first, some mental health concerns. Apakah bikin konten itu bikin kita malah jadi kena mental health? Terus kalau misalnya kita mau ngejar karir di konten creator itu gimana dong? Di video kali ini gue mau ngebahas bagaimana kita bisa ngatur mental health condition kita dan juga sekaligus ngejar karir sebagai content creator. Stay tune! Hai, balik lagi sama gue William Sudana. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian mendapatkan uang dari internet. Entah itu bikin konten, bisnis online, ataupun trading dari capital market, gue bagikan semuanya di sini secara gratis. Jadi buat kalian yang butuh konten-konten seperti ini, silahkan di-subscribe aja. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan di video kali ini kita mau ngebahas kenapa ya, ini favorit YouTube creators gue, dimana gue tuh sering banget mendapatkan insight-insight gimana cara ngembangin YouTube channel gue sendiri. Tapi dia bilang dia kena mental breakdown. Atau kenapa bisa kayak gitu? Padahal kalau gue lihat konten-kontennya cukup straightforward, nggak yang kompleks gimana banget. Basically banyak lebih ke lecturing dan ngomong di depan kamera, menampilkan data-data. Tapi even dia yang paham bagaimana caranya membuat konten, apa yang harus dibagikan, masih bisa kena mental breakdown. It's gotten to the point where I realized I needed to take a step back and... Pertama gue mau ngebahas dari sisi membuat konten, satu dalam konteks fun iseng, satu lagi dalam konteks profesi. Karena ini ya treatmentnya pasti beda banget teman-teman. Kalau misalnya ya, kalian membuat konten itu sebagai treatment fun, iseng karena mungkin pengen ngikutin tren atau karena pengen coba-coba aja tanpa ada pressure apapun dan tiba-tiba kalian pengen keluar, menurut gue itu fine-fine aja. Karena nggak ada komitmen yang dibangun di sana ya. No string attached. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam konteks profesi, of course, akan beda pressure-nya dibandingkan dengan kalian yang melakukan itu secara fun. Ketika kalian melakukan treatment membuat konten itu sebagai profesi, kalian harus paham konsekuensinya. Karena kalian butuh namanya komitmen, tanggung jawab, bakal ada pressure-nya juga, bakal ada tension-nya berbeda juga. Karena nggak mungkin dong kalian itu bilang, aduh klien stop dulu deh, gue nggak mau bikin konten lagi nih. Karena gue lagi kena mental breakdance nih. Of course kita akan dinilai nggak profesional kalau kayak gitu. Jadi kita mesti paham konsekuensinya bahwa setiap pekerjaan itu pasti akan ada hal yang bikin kita nggak nyaman dan itu pasti melelahkan banget. Tapi gimana cara kita menyikapi kalau misalnya kita udah kena mental health issues ini? Yang pertama, gue akan ngajak kalian untuk juga bisa mulai mencari tahu apa sih sumber utamanya. Bisa jadi kalian itu mungkin overwork, overload, atau mungkin kalian kena banyak serang netizen, dapat banyak hate comments, sehingga kalian jadinya, aduh kayaknya nggak enak banget gitu ya. Karena terima hate comments itu secara nggak langsung mengganggu psikologi kita. Atau kalian punya pressure tersendiri karena dituntut untuk selalu memberikan konten-konten yang terbaik buat audiens kalian. Ketika view-nya mungkin nggak nyampe certain numbers, rasanya kita gagal. Dan itu wajar banget terjadi. Mari kita bahas gimana cara kita menyikapi satu persatu 3 masalah yang tadi barusan gue sebutkan. Ketika kita merasa overwork atau overload, ini saatnya kita cross check lagi. Apakah konten yang kita buat itu terlalu banyak? Sehingga kita jadi ngerasa overwhelmed banget dan nggak bisa keep up dengan hal-hal lainnya lagi yang harusnya bisa kita bangun konteks misalnya apa ya, work-life balance kayak gitu. Apakah kalian akhirnya jadi nggak cukup istirahat? Karena tuntutan pekerjaannya banyak, sehingga kalian mengorbankan waktu istirahat kalian atau mungkin me time. Sebagai orang introvert, gue ngerasa me time itu penting banget. Walaupun gue udah kerja seharian, kayak ngantuk, tapi kayaknya butuh tetap me time ya. Jadi misalnya gue nonton Netflix dulu, mungkin 1 jam 2 jam sebelum akhirnya tidur. Atau mungkin karena time management kalian yang buruk, akhirnya membuat pekerjaan kalian itu jadi kedrag lama panjang banget, akhirnya gak kelar-kelar. Atau mungkin kompetensi kalian yang gak cukup. Karena kompetensinya gak cukup, akhirnya kerjanya jadi panjang. Padahal time managementnya udah bagus, tapi proses bekerja kita lah yang menghambat outputnya bisa kelar dengan cepat. Atau yang paling penting lagi, mungkin gue berpikir kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, sehingga itu mengganggu secara psikologi. Banyak orang yang stres ya di sosial media ketika membuat konten, karena mereka kayak ngerasa capek secara mental, karena mereka tuh harus menjadi orang lain, membuat pencitraan sendiri.
Oleh karena itu teman-teman, gue pengen ngajak kalian ketika kalian membuat konten, jadilah diri kalian sendiri. Banyak dari kita yang ngerasa kayaknya pengen kalau misalnya bisa disukain oleh orang lain dan menjadi persona yang sebenarnya bukan kita. Dan justru ini yang membuat kita itu jadi kena batunya sendiri gitu. Menjadi orang lain itu sungguh melelahkan. Mungkin bagus untuk short term, tapi untuk long termnya ini akan mengganggu psikologi kalian. Kemudian next, gimana sih cara kita bisa nanggapin hate comments? Ada 3 hal penting yang mau gue pengen sampaikan ke kalian, dan ini akan menjadi mantra dari setiap kali kalian membuat konten dan kalian menerima hate comments. Yang pertama, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ingat bahwa mau apapun, konten apapun yang kita buat, pasti akan ada aja orang yang nggak suka. Nomor 2, tidak semua orang harus setuju dengan apa yang kita sampaikan. Karena dalam konteks yang berbeda-beda, pengalaman orang yang berbeda-beda, pemahaman orang yang berbeda-beda, itu yang akan membuat ada perdebatan dan diskusi. Justru ketika ada diskusi, itu yang akhirnya men-trigger adanya engagement. Dimana poin nomor 3, biasanya kita tuh mencari engagement. Tetapi karena kita dapatnya hate comments, jadi kita ngerasa itu adalah sebuah distraction buat kita. Tapi coba berpikir yang positif, dimana menurut gua hate comments itu adalah bentuk free marketing buat kita. Tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka ikut berkomentar. Dan komentar-komentar mereka itu yang justru akan mendorong konten kita untuk masuk ke dalam algoritma yang lebih kuat lagi. Jadi rubah mindsetnya teman-teman. Hate comments is a supportive action yang diberikan oleh orang-orang yang nggak kenal kalian secara gratis tanpa harus diminta. Yang terakhir, tension dan pressure. Di setiap pekerjaan apapun, pasti akan ada tension dan pressure-nya masing-masing. Jadi kita nggak bisa avoid the tension karena itu adalah bentuk bahwa kita mau mencoba memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak ngerasa terpressure, artinya kita melakukan itu kayak ya B aja gitu. Dan pasti juga harusnya hasilnya nggak akan maksimal juga. Justru nggak adanya pressure itu yang memacu kita untuk terus bisa berkarya dengan lebih baik lagi setiap harinya. Nah, ketika kalian sekarang udah mengalami mental break, apa yang mesti dilakukan? Buat gue nggak masalah ya kalau kita tuh take a break. Karena memang ada masa di mana kita harus take a break, nggak harus semuanya tuh di-fulfill, nggak harus terlalu ambis dalam hidup itu. Momen-momen take a break inilah momen di mana kita bisa refleksi lagi. Sebenarnya apakah yang udah kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sudah on track dengan apa yang kita rencanakan. Second reason why this break is because I have some really cool stuff in the works for you guys now. Dengan seperti itu, kita bisa ngelihat lagi secara overview. Oh, ternyata selama ini mungkin gue udah melenceng ke sini, gue melenceng ke sini. Pause ini yang akan membantu kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi. Seperti yang Nate bilang bahwa dia take a break selama sebulan gitu ya. Di tanggal 8 November dia udah menyiapkan deadline bahwa stay tune, I will be back gitu. When November 8th comes around, you can mark it in your calendars if you want to or not. November 8th, we're going to be back at it, publishing twice a week. Nah, itu juga harus kalian lakukan, set the deadline. Jangan sampai kalian take a break terlalu panjang, akhirnya membuat kalian akan jadi males. Karena take a break itu gampang. Yang susah itu adalah gimana kita balikin momentum ketika kita harus bangkit lagi, memulai habit lagi yang baru lagi. Makanya orang bilang, untuk membentuk sebuah habit yang baru, kita perlu konsisten selama 21 hari. Nah, itu yang akan jadi PR kita ketika nanti kita memulai bangkit dari break kita. Dan jangan sampai juga ini menjadikan kalian alasan bahwa break itu adalah sebuah solusi atas mental break kita, tetapi sebenarnya kalian itu males. Karena gue percaya nggak ada namanya easy money, semua itu harus diusahakan. Dan ada harga yang harus kita bayar kalau kita memang mau membangun karir di dunia konten dan dunia kreatif ini. Dan segitunya video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang juga punya atau pernah mengalami kondisi seperti ini, silahkan tulis di bawah komennya gimana cara kalian mengatasi. Dan bisa menginspirasi juga teman-teman lainnya yang juga nonton video ini. Dan jangan lupa kasih like-nya, karena satu like kalian akan membantu video ini untuk semakin tersebar dan bangun karir di dunia sosial media. Dan buat kalian yang pengen belajar untuk menjadi content creator, silahkan cek link di bawah. Hopeful Creator, sebuah akademi content creator yang akan membantu kalian untuk bisa memahami bagaimana caranya membangun personal branding kalian, membuat konten, dan juga hidup dalam satu ekosistem yang safe. Supaya di tahap-tahap awal kalian membangun fundamentalnya, semua itu bisa berjalan dengan kuat tanpa harus banyak dobrakan dari orang-orang yang gak support sama kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.